Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umat Islam sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedikit keluar dari tema utama kita, yaitu Sirah Nabawiyah, secara khusus membahas tentang sebenarnya ini hasil bacaan terhadap kitab yang relatif baru yang berjudul Amwalun Nabi Kasaban wa Infaqan wa Taurithan, ditulis oleh Dr. Abdul Fattah Muhammad As-Saman, bahithun fi ilmil iqtisadin nabawi. Menarik, dia seorang dekan di ilmu iqtisad an-nabawi. Jadi ilmu menarik ini, fakultas yang judulnya itu Fakultas Ekonomi Kenabian di Uni Emirat Arab. Namanya Dr. Abdul Fattah Muhammad bin Samman. Judulnya itu adalah Amwalun Nabi, harta atau kekayaan Rasulullah SAW, kasaban, bagaimana Rasulullah mendapatkannya, wa infaqan, bagaimana Rasulullah menginfakkannya, mengembangkannya, wa taurithan, dan bagaimana Rasulullah SAW mewariskannya atau menyemangati para sahabat untuk hidup sebagai orang yang layak, orang yang hidup dengan kapasitas kekayaan yang besar. Karena kalau tidak besar nggak bisa ditauris, nggak bisa diwariskan. Ya. Menarik di sini ya. Buku ini tahun berapa nih cetaknya? Kalau yang aslinya bahasa Arab itu dicetak tahun 2015. Cetakan saya cetakan yang ketiga, Tabi'atus Tsalitsah 2018. Nah ini, mudah-mudahan sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah ada katanya yang sudah menerjemahkannya. Allah Allah. Nah, kenapa hal ini perlu diangkat? Pertama, untuk selang-seling supaya kita tidak monoton di dalam pembahasan kemarin. Memang sudah hampir selesai sebenarnya, mungkin 1 atau 2 lagi selesai sampai dengan pembahasan yang terakhir. Nah, kita masuk ke sini supaya pertama, supaya kita sendiri bisa memahami bahwa ada kekeliruan atau paling tidak ada perbedaan pendapat tentang bagaimana melihat Nabi, kekayaan Nabi, ya, kekayaan Nabi. Langsung saja dibuka oleh beliau di bab awal ini tentang iqtisad. Dalam istilah yang dipergunakan modern sekarang, al-iqtisad itu adalah ekonomi al-iqtisad, ya. Al-iqtisad secara umum, ada al-iqtisad al-islami. Nah, itu baru yang akan dijelaskan sama beliau. Asal katanya dari al-qasdu, ya, qasada qasdan fahuwa qasidun. Kalau dari akar katanya bahwa dia berarti jalan yang lurus, ya, atau jalan yang menuju kepada keadilan. Ya. Lawannya al-ifrat atau berlebihan, pemborosan. Ya.
Jadi dari bahasanya saja al-iqtisad itu sebelum ditambahkan di belakangnya al-iqtisad al-islami sudah menunjukkan bahwa yang namanya perekonomian, sumber harta, sumber kekayaan itu harus didapatkan dengan cara yang lurus. Jadi secara generik dasarnya, akarnya bahwa kalau bicara tentang kekayaan, ekonomi, sumber penghasilan itu nggak perlu dijelaskan, harus halal, nggak perlu, sudah jelas harus halalnya. Itulah hebatnya bahasa itu, ya. Karena lawan dari iqtisad adalah al-ifrat, berlebihan, boros, tidak terkelola, penghambur-hamburan, kebayang, ya. Apalagi nanti diletakkan al-islami di belakangnya, berarti aturan-aturan Islam nanti meliputinya. Kemudian pengembangan harta itu sendiri, ya, dijelaskan oleh beliau bahwa jalan hidup yang lurus, adil dan tidak boros maupun tidak terlampau hemat atau kikir. Nanti dijelaskan oleh beliau di dalam contoh-contohnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ani kauda. Ini dulu diterjemahkan secara sederhana dan terlalu sederhana sehingga artinya mungkin bisa menyimpang. Tidaklah miskin, ma'ala, tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah. Ya. Iqtisad di situ diterjemahkan seolah-olah karena bunyinya mirip, seolah-olah seperti sedekah. Tidak akan miskin orang yang sedekah. Sepintas sepertinya bagus, tapi dua pintas seolah-olah orang itu kalau dia jatuh miskin nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau kita ambil kepada akar katanya lagi, ma'ala man iqtasada itu tidak akan jatuh miskin orang yang kekayaannya terurus. Termasuk antaranya rajin bersedekah. Jadi bukan satu-satunya yang disebut dengan iqtasad. Ma'ala man iqtasada itu maksud utama yang lebih luas lagi dijelaskan oleh beliau bahwa tidak akan jatuh miskin umat itu kalau dia pandai mengelola hartanya. Ya tadi, antara terlalu boros dengan terlalu kikir, di tengah-tengah. Sebagaimana umat itu adalah umat wasaton, yang tengah-tengah, maka ketika mengelola hartanya juga setengah-tengah. Tengah-tengah. Ya. Loh gimana Ustaz ini menjelaskan Utsman bin Affan sedekahnya sampai seluruh hartanya? Itu ntar dulu. Ya. Karena kalau kita memahami letter-letternya saja, Utsman bin Affan ketika sedekah yang menghabiskan seluruh hartanya itu, yang disebut seluruh hartanya itu adalah yang cash, yang paling liquid, berupa uang, kebunnya, kurmanya, dagangannya, persediaannya, warungnya, tokonya nggak disedekahkan. Sehingga setelah semua uangnya dikuras habis, kalau sekarang sederhananya kita punya rekening bank, bisa ke ATM langsung, kuras habis, itu yang disedekah habis. Pokok ya, modalnya dan sebagainya masih tetap jalan, sehingga ngisi lagi dia. Ngisi lagi, suatu saat dia banyak lagi, sedekah lagi. Jadi bukan sedekahnya rumah, warung dan sebagainya, bukan begitu. Nah, itu harus difahami dengan baik. Ya. Jadi lebih tepat menurut beliau adalah orang yang ma'ala manik tasoda, tidak akan jatuh kepada kemiskinan orang yang pandai mengelola hartanya. Bagaimana hadis itu begitu lama dimaknai tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah, tidak keliru. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik, nanti ada orang yang ketika dia bersedekah terus dia tidak lagi berusaha dengan baik, berikhtiar dengan baik, kemudian jatuh miskin, nanti dia akan menyalahkan, iya dulu saya sedekah banyak, sekarang jatuh miskin. Walaupun kita tidak pernah mendengar hal itu terjadi bahkan sekarang pun. Ya kan? Nanti nggak apa-apa, boleh tanya, diingat dulu pertanyaannya, nanti tanya, nanti ada waktu bertanya, tanya. Nah, ini saya lagi bahas politik Hindia Belanda ya, jadi jangan sampai setelah selesai kajian nanyanya, Ustadz kemarin, jangan. Fokus di sini aja dulu, nanti Hindia Belanda, Snow-Gronya, ya, bahas insya Allah kalau kita masih hidup bulan depan. Gitu.
Di dalam Lisanul Arab, ini kitab yang paling banyak dipakai oleh penerjemah-penerjemah bahasa Arab ke Arab, menyebutkan bahwa al-iktisad itu adalah, atau konteks ma'ala man iktasada itu adalah orang yang berinfak secara moderat, tidak membebani dirinya dalam rumah tangganya, biaya rumah tangga, dan sehingga dia tidak menjadi beban orang lain. Jadi di dalam Islam banyak kan hadis-hadis tentang, misalnya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas, tangan memberi, itu jauh lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah yang meminta. Walaupun mendapat sedekah, mendapatkan hadiah, itu halal dalam Islam, tapi memberi itu jauh lebih mulia, kata Nabi. Nah, ini seperti itu. Jadi bisa mengelola sehingga ada kebutuhan umat, dia bisa sedekah. Kalau suatu saat dia jadi beban umat, naudzubillah, maka dia mendapatkan bantuan pun gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai kita itu nanti sampai kepada titik di mana saya nggak mau bantu, karena saya juga nggak perlu dibantu, karena ada sifat begitu. Ada orang, saya nggak mau bantu, kenapa? Biar dia survive sendiri. Dulu saya juga susah. Nah, itu hati-hati, bisa melewati batas sombong, bisa melewati batas sombong. Ya. Walaupun di dalam Islam dikenal zuhud. Zuhud itu berarti dia tampil tidak menyusahkan orang lain, sederhana, walaupun dia bisa jadi, kalau dia mau bisa lebih daripada itu. Memilih untuk, nah, bab memilih itu diakhirkan oleh beliau. Ya, diakhirkan. Jadi setiap kali ada argumentasi, loh, para sahabat itu hidup zuhud, zuhudnya benar. Abu Bakar Siddiq pakaiannya sederhana, benar. Hartanya triliunan. Utsman bin Affan ketika bersama dengan Mamalik, dengan budak-budaknya, tak bisa dibedakan pakaiannya. Hartanya triliunan, wakafnya pasti akan diangkat oleh yang tertarik dengan ini, misalnya hadis. Gimana kalau gitu menjelaskan hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah pernah mengganjal perutnya pakai 3 batu saking laparnya. Gimana Ustaz jelasin itu? Bukankah itu Rasulullah dalam keadaan fakir miskin, makan aja nggak bisa? Ada penjelasannya. Simpan aja dulu pertanyaan itu. Saya titip pertanyaan, tolong ditanyain nanti. Gimana jelasinnya yang 3 batu itu? Terus Rasulullah SAW nih, saya angkat ini. Hadis yang sangat populer, bahkan pada ahli fikih populer sekali. Diriwayatkan dari Aisyah, ya. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, tuwfiya Rasulullah SAW, Rasulullah meninggal dunia min syair, gandum. Gimana jelasinnya Ustaz? Nanti tanyakan itu. Kok ada hadis sahih Bukhari? Sahih hadisnya. Bukan hadis batil, bukan hadis yang bukan hadis maudhu, bukan yang palsu, bukan dhaif. Enggak, hadisnya sahih. Rasulullah meninggal dunia, ketika meninggal dunia masih ada baju besi yang tergadaikan di orang Yahudi, sekedar untuk, nah itu yang nggak ada, kata-kata sekedar untuknya nggak ada kalau nggak memahami konteks. Sekedar untuk makan biaya salatina so'an min syair, cuma untuk menebus 30 so', ya, 30 so' itu mungkin kalau sekarang nggak sampai 30 kilo, ya. Kalau kita beras, seperti beras, kalau mereka gandum untuk bikin roti, kalau kita kan beras bikin masak nasi. Gak kritis orang, oh kalau begitu Rasulullah tuh sampai susah dong hidupnya, sampai baju besi digadaikan. Sekedar saya aja berpikir saja, Anda tahu berapa baju bersih Nabi? Bukan cuma 1. Anda tahu harga baju besi itu, zaman itu bisa beli berapa gandum? 3.000. Kenapa kok cuma ngambil 30?
Anda tahu kapan itu terjadi peristiwanya? Nggak tahu. Nah, tapi tanya itu, nggak apa-apa, tanya, nanti dijelasin. Nah, ini buku ini, makanya saya katakan buku eye opener, membuka mata. Ya. Jadi bagaimana menghadapi hadis-hadis yang seolah-olah, tanda kutip, ya, atau difahami secara keliru sebagaimana dulu difahami oleh para ulama. Itu penting sekali. Makanya saya melihat, mikir kan ditanya oleh antum tanyakan, ya, Haisal, apa judulnya? Itu saya masih berkecamuk nerusin nurusin materi yang lama, ya, Turki Utsmani itu yang kedutaan besarnya di Batavia, atau ini mikir lama gitu. Akhirnya saya putuskan, udahlah ini aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, di semangat. Oke. Gitu. Apa? Adakah ayat-ayat Allah tentang keborosan dan kekikiran? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang ketika dia berinfak tidak berlebihan, idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula ketika dia harus menahan sampai kepada walam yaqturu, sampai nggak mau ngasih sama sekali, menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, yaitu kikir. Kenapa? Wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang diantaranya. Jadi tidak boros, berlebihan. Misalnya beli sesuatu yang sebenarnya hanya tren aja, kan ada itu kan, orang beli sesuatu karena tren. Orang lain beli semua, orang lain makan itu semua, orang pergi ke sana semua ikut. Itu yang disebut berlebihan. Ya, hanya ada sebuah rumah makan baru muncul di Margonda, padat sampai macet jalan, ikut-ikutan. Atau pakaian, mobil, macam-macam lah, kemewahan-kemewahan. Ya. Atau sebaliknya, terlalu kikir sampai misalnya keluarganya jadi kesulitan. Terlalu kikir. Ya, kikir itu bahkan bukan hanya kepada orang lain, tapi keluarga sendiri pun orang bisa kikir. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Materi mau habis nih kayaknya. Loh, kok ini ada? Apa dia nggak mau? Kok bisa? Kemudian ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Allah berfirman, jangan kau menjadikan tanganmu, wala taj'al yadaka, jangan kalian jadikan tanganmu. Tangan ini sebagai simbol dari kita memberi atau mengambil. Maglulatan ila unuqika, terbelenggu di atas kepala. Jadi kalau misalnya dianggap dua tangan diikat ini, janganlah tangan kalian terbelenggu di atas leher atau di atas di atas pundak ini, leher ya disebutnya. Dan itu simbol bahwa kikir. Orang kikir itu digambarkan di dalam Al-Quran, tangannya terbelenggu ke atas. Kalau nggak kikir, tangannya di sini kan, di dompet. Nah, atau di HP. Sekarang nggak kikir kalau di HP, karena bisa ngirim dengan satu kali tekanan. Ada QRIS di situ, ceklek, langsung sedekah. Ini bisa jadi alat sedekah. Ya, jadi tangan satu, wah bagaimana menjual sesuatu, membeli sesuatu dengan tangan satu, bisa. Nyalain HP, kirim, tak, masuk. Ya, begitu. Jadi tangan satu, ila unuqika, tapi jangan juga wala tabsutha, jangan diulurkan. Diulurkan sampai seolah-olah panjang banget. Itu pembahasan dalam Al-Quran. Wala tabsutha kullal basti, jangan sampai tangan kamu panjang sekali sampai macam-macam yang kau keluarkan secara berlebihan. Fataq'uda maluman mahsura, sebabnya nanti ada dua, yaitu engkau akan tercela lagi menyesal. Jadi Allah sendiri melarang orang boros, kikir, tapi Allah juga melarang orang boros, seolah-olah segala sesuatu harus diberi atau segala sesuatu harus diakuisisi atau diambil. Hati-hati juga, seimbang. Ya. Masya Allah, ayat-ayat ini sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, sejak turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kok seolah-olah baru dibaca lagi. Ya, Masya Allah, berarti ada juga ayat tentang
mengelola harta anak yatim, tapi nanti itu mungkin dalam kesempatan berikutnya atau di dalam penjelasan lagi. Ya. Nah, kemudian perekonomian Rasulullah secara singkat saya sarikan saja bahwa ekonomi secara umum ada ilmu yang membahas sistem pengelolaan, pemanfaatan, sumber pendapatan dari yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbaik yang memenuhi kebutuhan manusia yang tak terhingga atau beragam. Itu secara umum definisi ekonomi. Nah, beda yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang non-Islami atau ekonomi-ekonomi yang lain, ya, baik itu kalau yang sekarang kan tinggal kapitalisme dengan komunisme atau sosialisme. Yang ini juga sudah mulai ambruk dua-duanya. Ya. Contohnya hutang nggak habis-habis, hutang terus menggunung, inflasi, itu efek dari kedua hal ini. Jadi perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang terakhir terletak, kata beliau, kepada wad'ullah, di mana Allah ditempatkan atau bagaimana Allah menginginkan. Jadi kalau inginnya Allah itu kita ikuti, ya, di atas dari keinginan wad'ul bashar, keinginan manusiawi, ya. Kalau kita kan keinginannya tidak terbatas. Tapi kalau orang zuhud terbatas keinginannya. Ya. Kalau sudah punya mobil misalnya, ya sudah satu mobil aja sesuai fungsinya. Mulai perlu mobil satu lagi misalnya, kalau dia mau bisnis misalnya gitu. Nah, untuk dan sebagainya masih naik turun tuh. Maka itu sudah berlebihan. Perhatikan dulu kalau di apa namanya, di tempat kami itu kita bisa melihat profil orang-orang sederhana. Ya. Tokonya banyak, gampangnya segitu, tapi masih naik sepeda zaman itu. Atau paling hebat dia naik sepeda motor. Sedangkan yang mungkin tidak punya usaha, tidak punya bisnis, kerjanya juga mungkin menghasilkan bulanan saja gitu, tidak ada lebihan-lebihan, kemudian dia naik motor lebih dahulu. Berarti yang satu lebih tenang, lebih terkendali kehidupannya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau manusia diikuti, ya, wad'ul bashar itu diikuti, itulah kenapa di dalam definisi ekonomi yang umum, seolah-olah kebutuhan manusia tidak terbatas. Dulu kita dicekok ini tuh waktu masuk fakultas ekonomi, bahwa kebutuhan manusia itu unlimited, tidak terbatas. Sehingga kalau ada orang mau beli ini, beli itu, boros sana boros sini, dianggap boleh, bahkan dianggap peluang. Bagus kalau banyak orang butuh ini, butuh itu, karena kita bisa suplaikan, berikan. Dasarnya kelihatannya normal, tapi dasarnya adalah mengingkari bahwa manusia itu harusnya menundukkan hawa nafsunya di bawah perintah Allah SWT. Sebagai muslim apalagi. Masalahnya ilmu yang diajarkan di sebagian besar fakultas ekonomi di Indonesia maupun di dunia, itu dasarnya bukan Islam. Dasarnya adalah materialisme, paham yang memisahkan antara hak Allah dengan hak manusia atau hak pemerintah. Sehingga ya sudah, tidak ada yang atur. Bisnis, semua bisnis, termasuk yang menjual syahwat, menjual maksiat, tetap bisnis kan disebutnya kan. Saya tidak peduli hartanya dari mana, yang penting ini duit. Itu apa? Kalimat yang keluar dari orang yang tidak punya prinsip, tidak punya aturan hidup. Kalau muslim ditanya, hartanya dari mana? Ya dari yang halal dipastikan. Sederhana kan? Tapi tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Kalau sulit memahami ini, maka bisa dikhawatirkan apa namanya, menganut paham yang wah, jangankan yang haram Ustaz, yang halal aja susah nyarinya. Ada yang seperti itu. Sehingga apa? Ya menghalalkan semua cara. Sehingga ekonomi akhirnya jadilah dia homo economicus gitu. Orang yang pokoknya apapun dijual, apapun dilakukan, mau hutan digunduli, mau tambang dikeruk, apapun itu asal jadi cuan, asal jadi duit. Itu beliau mengingatkan kita sebelum masuk ke contoh-contoh. Ya. Jadi kitabnya tadi sudah interaksi Rasulullah dengan harta bendanya, aturan-aturannya, ya, pribadinya, sekaligus pembelanjaan serta wakaf. Nah ini nanti kita lihat saja apakah tema ini nanti perlu dieksplorasi lebih jauh atau cukup pengantar saja. Kalau cukup pengantar berarti bulan depan balik ke yang normal. Tapi kalau perlu agak pendalaman dikit bisa.
Sekedar memberitahu bahwa dari setebal buku ini, setebal ini bukunya ini, belum semua ya, jadi baru beberapa bagian saja yang saya sari. Ya, kitab Tarikhun Nabi karya Imam Al-Azdi. Itu beliau telusuri. Di dalam buku-buku yang mengangkat tentang kemiskinan ini menyebutkan, innahu nabi, sesungguhnya dia Rasulullah adalah seorang nabi al-fakir. Nabi yang fakir, al-miskina, dan lagi miskin. Alladzi ja'un, sering sekali dalam keadaan lapar, hatta saqata ardon. Sampai-sampai Rasulullah itu katanya diklaim oleh hadis ini bahwa Rasulullah itu saking laparnya pernah pingsan di jalan. Dan hadis ini diklaim atau dipakai untuk mengajarkan tasawuf di beberapa tempat. Dipakai hadis ini tanpa diteliti lagi statusnya. Jadi kalau seseorang itu dianggap mau jadi sufi, belum sampai kepada puncaknya kalau dia tidak pernah kelaparan sampai pingsan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah begitu dan tunduk. Ada tarekat yang melaparkan diri. Kalau kita kan bertarikoh di sini, ngumpul di sini, biasanya justru mengenyangkan. Umat Islam kalau bertemu ngaji pada subuh biasanya suka ada. Saya nggak bilang selalu ada, tapi sering di beberapa masjid yang saya datangi begitu. Walaupun mungkin sederhana, tapi ada makan bareng. Nggak ada kan yang melaparkan diri bareng. Secara sengaja, ada nggak? Nggak ada. Di Indonesia nggak laku. Tapi ada tarekat yang begitu. Jadi bukan puasa lain. Puasa ada aturannya. Ada sahurnya, ada bukanya. Jelas, kalau puasa jelas. Tapi ini lebih dari itu. Padahal jelas ada hadis yang Rasulullah mencela sahabat yang mau puasa terus. Ada 3 orang datangin Aisyah, nanya bagaimana sholat Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keluarga Nabi. Dijawab sama Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sholat Nabi itu kadang-kadang sholat malam dan lama, kadang-kadang istirahat dan tidur bersama istrinya. Hanya menegakkan sholat-sholat qiyam menjelang akhir saja. Makan Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dan hanya beberapa hari saja yang memang biasakan Rasulullah. Dan kepada keluarganya bergaul layaknya seorang ayah, seorang suami. Nampaknya 3 orang itu tidak puas. Saya mau sholat lebih panjang daripada Nabi, tidak berhenti-berhenti, terus menerus. Ya, kebetulan Rasulullah tidak ada di rumah waktu. Yang 2 mengatakan dia akan puasa, tidak berhenti-berhenti puasa. Dia pikir dengan seperti itu mungkin dia lebih hebat dari Nabi mungkin. Yang ketiga, tidak akan menikah. Supaya apa katanya? Supaya bisa fokus kepada ibadat. Ya itu. Pulang mereka, Rasulullah pulang ditanya, ya Rasulullah tadi ada begini, ada yang nanya begini, terus jawabannya begini. Panggil, orangnya masih ada nggak? Panggil. Udah pulang. Dipanggil, ternyata masih ada di situ. Dipanggil. Kata Nabi SAW, saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Bukan sombong. Ya Rasulullah, saya paling bertakwa di antara kalian. Tapi sholat saya berganti-gantian dengan istirahat saya. Karena badan saya punya hak untuk istirahat. Itu Nabi yang ngomong. Saya berpuasa, kalau kalian benar-benar ingin banyak puasa seperti Nabi, seperti saudaraku Nabi Daud alaihissalam, sekali puasa, sekali enggak. Jangan dipepet habis seolah-olah tidak ada hari. Dan yang ketiga, aku masih bercengkerama dengan istriku. Istri Rasulullah banyak, sampai meninggal dunia Rasulullah punya 9 istri yang masih hidup ketika Rasulullah wafat. Banyak istrinya. Ya, bayangkan kalau Rasulullah tidak temui semuanya, ya kan? Membayangkan, nah, memenuhi semuanya saja sepekan itu nggak cukup. Hanya 7 hari, istri 9. Dan kalau giliran, tapi Saudah memberikan gilirannya kepada Bunda Aisyah. Jadi katakanlah cuma 9 orang. 9 hari sekali ketemu Nabi di rumah sampai nginep. Ya, baru ketemu sekali. Sampai orang ini pulang mengoreksi pandangannya. Ya, hati-hati. Dicek oleh beliau bahwa di dalam kitab Al-Azdi, Tarikhun Nabi, tidak ada. Dicek dari depan sampai belakang. Yang paling capek itu Pak, kalau tiba-tiba orang ada WA ke saya, kadang-kadang malam itu, Ustaz,
ada hadis ini terus panjang banget, dapat dari mana? Entah, katanya dari grup. Ya, terus apa masalahnya? Ini bener nggak ada di kitabnya? Ya Allah. Saya bilang, coba deh pakai apa namanya syamilah dulu, ya, cari sendiri dulu, ya. Karena kan harus nurunin kitab itu kalau nyelusuri halaman per halaman itu bisa seharian di rumah. Gitu. Tapi ya mungkin saya bingung, dari sekian banyak Ustaz kan bisa nanya yang lain, mungkin dia nanya yang lain juga. Betul, saya tanggapi. Saya bilang nggak bisa cepat karena kitab itu cukup banyak jilidnya dan harus diturunkan. Emang ada masalah apa? Mulai diceritakan. Kenapa Ustaz yang jelaskan saja tidak jelaskan? Kenapa harus nanya ke saya? Dia kurang puas, bla bla bla. Ya sudah. Seperti itu. Ya. Jadi saya bisa mengapresiasi sampai beliau ya, sebagai seorang dekan dari Fakultas Ekonomi Kenabian di Syarjah itu, beliau punya perpustakaan yang sangat lengkap. Jadi bisa dia turunkan. Dicari dulu pakai apa? Pakai search engine. Kalau tidak bisa, baru. Karena ada beberapa kitab yang belum di-scan. Ada kitab-kitab lama yang belum di-scan, belum digitalisasi. Yang kedua, beliau juga tidak menemukan hadis lagi yang sering dijadikan rujukan. Ya. Ini juga sering dipakai oleh para sufi yang keblinger, ya, bukan sufi yang syar'i. Ya. Yang sesuai syariat pasti banyak. Ya. Tapi ada yang ekstrim, ada. Dikatakan di sini wa akala ta'ama al-muttasikh. Rasulullah itu kalau makan makanan kadang-kadang sudah hampir bau, sudah hampir busuk. Ya, wahtaju ila mali zaujatihi, dan tidak pernah merasakan kemewahan, ada harta ini tuh sampai dengan menikah dengan Bunda Khadijah. Dua-duanya batil, kata beliau. Rasulullah itu sendiri an-nazafatu minal iman, katanya. Bahwa kebersihan, kesehatan itu sebagian, bahkan ada yang menerjemahkannya separuh daripada iman. Bagaimana mungkin Rasulullah makan makanan yang sudah busuk? Ada juga tarekat yang nyediain makanan basi. Jadi kalau bertorikoh, lihat-lihat ya, cari torikoh yang mu'tabaroh, yang bisa dipertanggungjawabkan, ajarannya sesuai syariat. Kalau disuruh yang matiin lampu, terus dikasih makanan, suruh makan, kita baunya aja kayak udah nggak seger nih. Segera keluar dari torikoh itu. Tidak akan jadi bertakwa dengan makan makanan yang sudah basi, pingsan di jalan kelaparan. Hati-hati. Untuk sebagian orang yang seperti ini didoktrin, itu dia bangga betul mengatakan saya sudah pingsan seperti Nabi karena kelaparan. Saya bingung juga gitu kalau ketemu yang begitu. Ustaz tadi berarti tidak percaya kepada pertolongan Allah. Saya bingung juga, nggak percaya pertolongan Allah. Iya, katanya kalau sampai kita lapar itu nanti ditolong Allah kita, walaupun pingsan tapi kita dapat. Nah, langsung akhirnya dapat petunjuk lah macam-macam. Wah, ya berat ini, menyelamatkan sebagian umat dari yang seperti ini itu berat. Tapi tidak kurang berat mendorong orang untuk berikhtiar, berusaha, sehingga dia jadi kaya. Itu susah juga ternyata. Ya, di satu sisi kita harus narik orang yang keblinger, yang kepengen melarat dan mati dan miskin dalam Islam katanya. Di sisi yang lain juga kita harus mendorong orang-orang males untuk berusaha, supaya dia menjadi muzaki, jangan mustahil terus. Sama-sama beratnya. Juga cukup berat menjadikan orang-orang yang sudah kaya ini untuk banyak bergemar sedekah. Jadi bingung gitu. Ada yang lari ke ekstrim kemiskinan, ada yang ekstrim kemalasan, ada yang ekstrim kekikiran. Yang ujung mau melarat, yang tengah nggak mau ngapa-ngapain, yang sono nggak mau bantu. Kan ini kan harus digeser ke tengah, yang tengah digeser ke depan, yang depan ngerangkul yang masih di belakang ini. Kebayang nggak? Mungkin nggak kebayang karena kita mungkin tergolong yang di kanan ini nih mungkin. Tinggal hartanya sudah cukup banyak, tinggal bagaimana gemar sedekahnya gitu ya, dan dipush untuk berkembang seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Semua kekayaannya makin banyak, tapi tetap tawadu, zuhud. Targetnya di situ. Dan juga ini menyelamatkan yang keseret-seret ke arah ekstrem kiri itu. Kemudian kalimat kedua, bahwa Nabi SAW tidak menikmati harta, baru merasakan nikmatnya harta yang cukup setelah nikah dengan Bunda Khadijah. Tahu nggak berapa mahar Rasulullah kepada Bunda Khadijah? Ishruna bakratan. 20 ekor unta betina yang lagi subur-suburnya, makanya disebut unta merah.
Satu untanya itu hampir 200 juta. Kalau ngasih 20 berarti 2 kali 2, hampir 4 miliar. Ada di sini yang maharnya 4 miliar. Ada, tapi pasti nggak ngomong. Ya, masa saya suuzon? Ya, pasti ada, tapi mungkin dia tidak bilang. Kalau yang senyum, ya seperangkat alat sholat lah. Dan rumahnya, dan mobilnya, dan tanahnya, sebelum titik kalau sudah mengambil kesimpulan. Ya, saya tidak pernah beda-bedakan mahar, tidak pernah. Karena Rasulullah pun waktu ditanya sahabat Nabi yang masih lajang, penghasilannya belum tetap, kata Nabi SAW, yang paling memudahkan buatmu. Rasulullah tidak pernah kampanye, kalau mahar harus 20 miliar, 2 miliar, 4 miliar, tidak pernah. Ditanya, kau bisa punya apa? Punya ini, cukup itu. Bahkan ada yang sampai, ya Rasulullah saya ini semuanya sudah hampir, tinggal nikah aja, cuman belum ada ini, belum ada itu. Dipanggil sahabat, dikasih uang untuk beli mahar. Begitu. Jadi walaupun standar Nabi segini, tapi tidak memaksa orang ke situ. Kenapa? Tak tahu sesuai kemampuan. Hebat Nabi ya. Standar beliau sendiri secara syakhsun, secara pribadi tinggi, tapi tidak pernah mewajibkan orang setinggi itu. Karena permudah daripada zina. Tapi jangan ngancam. Saya kalau nggak dinikahin saya zina nih. Wah itu kita ikat itu. Ini ngaji di mana dia nih? Baru tahu satu hadis kan? Bahwa menikah lebih baik daripada zina. Ngancem lah dia di rumah. Oh, saya kalau nggak segera dinikahin saya zina aja deh. Astagfirullahaladzim. Ikat yang begitu. Ngajiin dulu gitu. Umat jangan dipikir macam-macam ya. Pikirannya. Rasulullah ngasih segitu. Dan nanti kita akan lihat lagi bahwa Rasulullah SAW ketika kaum muslimin diboikot di Mekah 3 tahun diboikotnya, itu sahabat-sahabat tetap makan walaupun ada yang kelaparan, tapi tetap dibagi karena Rasulullah dan Bunda Khadijah itu sedekahnya 3 dinar, 3 keping uang emas sehari, hampir sekitar 18 juta, buletin 20 deh, setiap hari 20 juta untuk makan selama 3 tahun. Miskin nggak orang kayak begitu? Jadi jangan tertipu antara orang itu miskin karena kita lihat penampilan. Jangan. Karena banyak saudagar-saudagar itu. Kemarin malam saya ngisi kajian tentang kemajuan Muhammadiyah, pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede. Itu kan tokoh paling utamanya di situ adalah Kiai Haji Masyhudi, anak Kiai Haji Mukmin, makanya dikenal sebagai Bani Mukmin di Kota Gede. Ya, beliau itu disebut orang paling kaya di sana, saudagar batik dan silver dan perak. Saking dari keluarganya itu saking dipercayanya, jazakallahu khair. Nah, bagus ditaruh depan semua supaya di sana fokus tetap ke kajian. Ragu-ragu deh ini bener apa enggak. Nggak apa-apa, saling dinikmati, tapi tolong bukanya pelan-pelan. Jangan sampai kercok. Yang pernah ngomong di depan publik keganggu tuh, kercok. Pelan-pelan. Kalau nggak bisa jangan. Nggak apa, silakan. Saya bercanda aja. Silakan Pak, Bapak. Ya, makan. Tuh kan saya jadi lost. Saya minum dulu deh. Ustadznya kayaknya haus. Minum dulu. Nah, Kiai Haji Masyhudi ini, bin Kiai Haji Mukmin ini, saudagar, punya toko banyak di pasar, bahkan punya toko di Jogja. Punya toko. Semua anaknya dihajikan usia kecil, usia belasan tahun. Semuanya tinggal di sana, yang laki-laki untuk belajar. Di tahun 1910 sudah ada juragan batik Kiai Haji, sekolahnya di Mekah. Punya kerabat, istri yang keduanya itu dari keturunan keraton Jogja. Tapi tidak pernah menggunakan jaringan ayahnya itu. Kayanya luar biasa, tapi waktu diteliti sama Profesor Mitsuo Nakamura, penelitian tahun 70 sampai 72, difoto sama beliau. Pakaiannya
kaos putih, pakai sarung zaman dulu yang sarung haji itu yang ada apa? Ada gespernya yang banyak kantongnya itu, tahu ya? Nah, cek kayak gitu, santai banget orangnya. Baru pakai sorban, baru pakai baju-baju yang itu kalau acara resmi. Karena dia haji, pakai ilmu fikih, tafsir, tasawuf, bahasa beliau kuasai, tapi nggak kelihatan gayanya. Ingin saya mengatakan itu bahwa orang yang paling kaya di kota gede Perang Dunia Kedua sebelum kemerdekaan Republiknya sampai tahun 70-an masih kaya. Dipercaya oleh Hindia Belanda dulu kakeknya untuk mewakili kota gede dalam sebuah pameran produksi di Semarang. Ini saya lagi aneh-aneh yang dibaca. Ini menarik bahwa kaum muslimin itu yang kaya-kaya zaman dulu itu enggak kelihatan, cenderung apa? Sederhana. Jadi saya nggak pakai contoh para sahabat, contoh orang Indonesia di awal abad ke-20. Nggak terlalu jauh dari kita. Sekarang kita abad 21. 100 tahun lah mundurnya. Bukan 1400 tahun. Takutnya, oh itu kan zaman dulu, begini. Itu bukti, Pak. Bukti. Dan yang diwawancarai oleh beliau itu, beliau 2 tahun tinggal di kota gede, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Arab untuk ngobrol dengan pendiri-pendiri Muhammadiyah di kota gede. Karena di kota gede yang paling solid, yang menentang PKI, melawan PKI itu Muhammadiyah. Nanti urusan apa pergerakan yang lain ada waktunya kita bahas. Ini hanya sampel saja. Sampel saja. Nah, tapi jangan diagendakan. Kalau diagendakan nanti yang satu itu mundur lagi pembahasan kita. Kita selesaikan dulu yang ini. Termasuk selesaikan yang ini. Ah, begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika beliau mengangkat bahwa kalimat-kalimat ini bisa ditemukan di dalam buku. Saya lagi cari bukunya walaupun sebenarnya buang duit, ya. Yaitu buku Dathiruni ya Khadijah, ditulis oleh Dr. Salwa Bilhaj. Ini seorang sekuler, ya. Ada yang tidak merepresentasikan Islam. Walaupun namanya Islami, ya, kelihatan terdengar kayak nama Arab. Dr. Salwa Bilhaj. Bukunya Dathiruni ya Khadijah. Itu diambil dari hadis Rasulullah setelah pulang dari Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama, Iqra, turun kan ke rumah, langsung menemui Bunda Khadijah, menceritakan pengalamannya, terus tertidur, kedinginan badan, menggigil. Kemudian diselimuti. Ya, kemudian diperintahkan oleh Jibril turun surat Al-Muddathir. Wahai orang yang hadis yang orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun dan bersihkan dirimu dan bersiap untuk dakwah. Maka Dathiruni itu menggambarkan waktu Rasulullah turun itu, tolong selimuti aku ya Khadijah, wahai Khadijah. Yang diambil fase minta diselimuti. Dr. Salwa Bilhaj ini nampaknya pemikirannya feminis. Dia menunjukkan bahwa Muhammad sangat tergantung kepada Khadijah. Sampai kemudian dia mengambil kesimpulan dari hadis ini, batil hadis ini, hadis palsu, bahwa Muhammad itu miskin, baru kaya setelah nikah dengan istrinya yang kaya raya. Memang tidak dipungkiri bahwa Bunda Khadijah kaya raya. Tapi Rasulullah juga kaya. Sekufu. Ya, sekufu. Kalau Bunda Khadijah mendapat warisan dari 3 perusahaan ayahnya, suami pertama, suami kedua. Rasulullah dapat warisan dari ayahnya walaupun tidak banyak, dapat warisan dari kakeknya, dapat warisan juga bagian dari pamannya, bukan warisan apa istilahnya, modal untuk berdagang. Maka Rasulullah punya bisnis juga. Kalau dari ayahnya ada warisan seorang budak, ya, yang nantinya membantu Nabi dalam berbisnis dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan ekstremitas. Intinya kalau kita melihat ada satu hadis yang terlalu mengajak kepada kesulitan hidup, perlu diwaspadai kata beliau. Atau hadis yang terlalu membolehkan segala sesuatu, perlu diawas. Karena Rasulullah itu punya satu mukjizat, yaitu jawami'ul kalim. Bahasa Nabi itu selalu padat artinya, tidak pernah terlalu spesifik, tapi padat artinya dalam bahasa-bahasa yang pendek, yang ringan. Jadi hati-hati kalau ada yang mengajak kepada ekstremitas seperti itu. Ya. Nah, khawatir hadis-hadis seperti ini, kata beliau, tersebar di berbagai pengajian, di berbagai tarekat, kata beliau,
dan difahami secara keliru, yang menyampaikan tidak mengerti, yang disampaikan apalagi orang yang disampaikan nggak ngerti, akhirnya yang ditangkap adalah yang sangat berbeda. Bukti bahwa Nabi SAW bukan orang miskin. Setelah Rasulullah SAW dapat wahyu sampai dengan masuk Islamnya Bunda Khadijah, ya, kurang lebih 1 atau 2 bulan. Setelah itu terjadi masa terputusnya wahyu, fatrah, disebut fatratul wahyi. Jadi terputusnya wahyu. Kurang lebih 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Sampai Rasulullah berkali-kali berdoa kepada Allah, ya Allah, itu apa salah saya? Kira-kira begitu. Kira-kira apa kesalahanku? Ya, dan seterusnya. Ternyata turun surat Ad-Duha. Ya. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak juga murka kepadamu. Jawaban itu. Tapi yang mau kita soroti kalimat di ayat ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa terjemahannya yang umum? Dan kami dapati engkau Muhammad dalam keadaan ailan. Ailannya diterjemahkan miskin. Makanya banyak orang yang kemudian menerjemahkan itu, Allah temukan Nabi dalam keadaan miskin, fa'aghna, ghani, kemudian Allah kayakan. Padahal ailan, ya, diambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, wajadaka dha'iyalin. Ailan itu adalah tasrif dari ayat, dari kata iyalan, iyalun, iyal. Apa iyal itu? Tanggungan, orang yang ditanggung. Jadi wajadaka ailan, dan kami temui engkau Muhammad menanggung banyak orang. Berapa keluarga di rumah Nabi SAW setelah menikah dengan Bunda Khadijah? Setelah usia 40 tahun, kan wahyu baru turun usia 40 tahun Nabi. Ada Rasulullah, ada Bunda Khadijah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada nanti menyusul Fatimah. Kemudian yang laki-laki ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah. Kemudian 2 orang budak Nabi, satu dari ayahnya, yang satunya lagi dari Bunda Khadijah, yang masih ngurusin urusan-urusan bisnis. Ini budak yang lebih sering di luar rumah urusannya. Ada 10 minimum yang disepakati. 10 orang di rumah. Coba dibayangkan ada 10 orang di rumah. Berarti paling tidak untuk makanannya saja cukup besar. Ya, cukup besar. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Begitu. Jadi, dan kami dapati wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati engkau banyak sekali tanggunganmu wahai Muhammad. Padahal Rasulullah sudah mulai berdakwah ini. Maka fa'aghna, kami beri kepadamu kemampuan untuk menopangnya. Itu kalau secara tekstual, tafsir, sekaligus juga kontekstual pada saat ayat tersebut turun. Nah, gitu. Dan ini selaras. Kenapa Rasulullah kuat untuk menopang keluarga yang besar dan nanti terus berkembang, kan keluarga Nabi bukan menyusut. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, istrinya nambah, walaupun anaknya tidak nambah. Tapi budak Rasulullah ketika peperangan banyak, dikasih makan semua budak itu, bukan ditelantarkan, bukan dilaparkan. Dan Rasulullah, kenapa kok bisa Rasulullah punya banyak budak? Terbukti banyak hadis ketika gerhana, Rasulullah membebaskan 7 budak, gerhana lagi 7 budak, berarti stoknya lebih dari 7. Nah, baru pikir. Jadi keluarga Nabi itu diduga lebih besar daripada 10. Terutama setelah pindah ke Madinah. Memang istri kurang 1, tapi nambahnya total semuanya 12. Tinggal 9 ketika Rasulullah meninggal. Keluarga besar ini. Keluarga besar ini. Kalau miskin nggak bisa nopangnya, Pak. Akan jadi contoh yang buruk kalau seorang Nabi punya istri banyak, tapi nggak bisa nafkahi. Kebayang nggak waktu Rasulullah menyuruh untuk atau menyampaikan ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi orang-orang perempuan. Kebayang nggak kontradiksinya kalau Rasulullah sendiri untuk urus istrinya yang 9 ini goyang kapalnya? Nggak dipikir, mungkin nggak kepikiran kita. Jadi di satu sisi kita tahu bahwa Rasulullah orang yang paling adil, adil secara maknawi maupun adil secara jasadi. Kan nafkah itu ada nafkah batin, ada nafkah yang real, berupa makan, minum, rumah, tempat tinggal, dan pakaian.
sandang pangan papan lah, dan unta kalau zaman dulu, mobil untuk movement, untuk mobilitas, seperti itu. Ya, bayangin itu keluarga besar seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wabda'u biman ta'ulu," kata Nabi. "Wabda' biman ta'ulu." Kalau kalian bersedekah atau kalian melakukan memberi sesuatu, menafkahi, mulai dari keluarga yang terdekat dulu. Nah, jadi seseorang baru menafkahi atau baru bersedekah keluar rumahnya kalau rumahnya sudah beres. Prinsip dasar itu kemandirian dalam rumah tangga. Sedangkan kita kadang-kadang suka masih mendengar keluarga muslim yang kesulitan untuk menopang keluarganya sendiri. Berdalih macam-macam lah, berdalih macam-macam. Sehingga orang banyak yang ekstrim kan akhirnya banyak anak, banyak rezeki, dia produksi anaknya banyak, tapi rezekinya nggak ngikut. Atau sebaliknya, serba takut, nggak mau anak banyak-banyak. Bahkan ada sekarang bergerakan child free, maunya nggak punya anak. Dua-duanya ekstrim buruk itu. Punya banyak anak tapi nggak siap dengan tanggung jawab, atau nggak berani punya anak, takut rezeki. Dua-duanya ekstrim buruk. Dua-duanya berarti tidak tawakal kepada Allah SWT. Tawakal dalam arti berupaya, berusaha, ikhtiar, dan yakin pertolongan Allah SWT. Nah, ini panjang, makanya saya katakan itu. Saya sambil lirik waktu tadi sampai jam berapa? 6.15. Tadi jam 6 perasaan ngomongin, jadi 6.15. Oh ya, berarti ada waktu 15 menit lagi ya. Bismillah. Menarik ini. Menurut saya mengambil. Hal itu juga bisa dilihat ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Kan ada proses, ada peristiwa yang disebut dengan kalau di dalam sirah itu disebutkan sebagai era, kalau diterjemahkannya itu krisis ekonomi. Saya lagi ingat. Hadisnya itu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. "Wahai paman, engkau tahu bahwa keadaan kita saat ini sedang diterpa musibah keuangan, kira-kira gitu, mal. Marilah kita mendatangi Abu Thalib, kemudian mengambil anaknya." Maka kemudian Rasulullah dan Al-Abbas datang menuju Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib," ada nggak saya bawa nggak saya? Panjang itu hadisnya itu. "Wahai Abu Thalib, sungguh kami mengetahui bahwa engkau dalam keadaan yang sulit. Kami ingin meringankanmu." Sebentar, saya cari di kajian. Sebentar ya, sebentar. Makan dulu, nggak apa-apa. Sebentar aja, karena ini menarik untuk diangkat. Tadi kok saya nggak siapin, salahnya itu di situ. Sebentar, ini hadis Rasulullah bersama Al-Abbas di dalam Islamnya Ali, di bab Islamnya Ali bin Abi Thalib. Januari 10. Mudah-mudahan ada di Januari 10. Nah, alhamdulillah dapat Ali. Azmatun syadidah. Azmatun syadidatun. Azmah itu kesulitan karena sulitnya makan dan sulitnya mencari penghasilan. Syadidah sangat. Jadi dikatakan qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Abdullah bin Abi Najih an Mujahid bin Jabir bin Abil Hajjaj qala kana min ni'matillahi ala Ali. Nah, jadi menjelaskan begini, bahwa ada keutamaan atau dimuliakannya Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, wa mimma sana Allahu lahu, ketika Allah menjadikan kepadanya, wa aradahu, dan menginginkannya, bihi minal khair, untuk mendapatkan kebaikan. Waktu itu Ali masih tinggal bersama Abu Thalib. Anna Quraisyan, bahwa orang Quraisy waktu itu, asabathum, menimpa mereka, azmatun syadidah, kesulitan ekonomi. Wa kana Abu Thalib bin ingalin lagi. Sedangkan Abu Thalib tanggungannya banyak. Faqala Rasulullah SAW lil Abbas, kemudian Rasulullah berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wa kana min aisara Bani Hashim. Rasulullah dan Abbas termasuk yang di antara Bani Hashim yang terkecualikan.
enggak kena dampak krisis ekonomi itu, tapi enggak terlalu berat berdua itu. Ya. Berkata Nabi SAW, ya Abbas, inna akhaka Abu Talibin, wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu yang bernama Abu Talib, kathirul iyali, benar kan dia banyak tanggungan? Benar kata Abbas. Wa qad asaban nasu ma tara min hadhil azimah atau azmah. Dan kau juga tahu bahwa kita sekarang sedang dilanda kesulitan ekonomi, betul kata Abbas. Fantalik bina ilaihi. Kalau gitu kenapa kita tidak datang kepada dia? Kenapa? Untuk apa datang kepada dia? Ya. Fal nukhaffif untuk meringankan. Kita datang untuk meringankan min iyalihi dari tanggungan dia. Akhudhu min banihi rajulan, saya ada rencana mengambil salah satu anaknya untuk saya nafkahi. Wa ta'khudhu, dan engkau bagaimana kalau mau enggak antara rajulan, kau ambil satu juga. Oke, kita bahas benar kita. Berangkatlah Rasulullah dengan Al-Abbas pamannya menuju pamannya yang Rasulullah yang lain, itu Abu Talib. Berkatalah dengan perkataan yang akhirnya kata Abu Talib, idza taraktuma, kalau kalian mau mengambil anak saya, idza taraktuma, kalau mau mengambil, kalian berdua mengambil anak saya, li, untukku, nyata dari aku, akilan wa taliban, kecuali Akil dan Talib, karena Abu Talib punya 4 anak laki-laki, Akil, Talib, Ja'far, Ali. Jadi Abu Talib memberi isyarat kalau mau ngambil anak sementara waktu, istilahnya untuk mengurangi beban, dirumahkan, dipindah rumahkan, jangan Talib, jangan Akil yang paling gede. Kenapa? Butuh untuk menopang keluarga yang lain. Ambillah yang masih kecil ini, Ja'far, kakaknya Ali. Akhirnya Ja'far ikut Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib ikut Rasulullah. Gitu. Mungkin nggak orang yang susah, yang miskin, ngambil orang lain untuk ditopang? Nggak mungkin, Pak. Kalau misalnya ada aja, Ustaz, ya ada, kalau ada aja ada. Tapi logiknya yang bermain. Dalam Islam kuat mantik kita. Kalau kita untuk nopang diri sendiri saja tidak, boro-boro ngambil orang lain kan? Bahkan ditanya biasanya kan, nah, penghasilannya apa? Bukan besarnya penghasilan, besarnya ada nggak tanggung jawabmu untuk diri sendiri? Gitu. Makanya kita sering mengatakan kalau mau nikah kan paling tidak udah bisa ngasih makan anak orang lain. Itu kan ungkapan yang artinya sudah siap belum punya iyal, sudah siap belum punya topangan. Kalau sudah siap, berlaku ayat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ilan, kalau kami menemui engkau punya banyak tanggungan, bapaknya lah, ibunya lah, anaknya lah, atau baru berumah tangga, istrinya. Wajadaka ila fa'aghna. Nanti Allah beri kemampuan. Nanti fa itu kan cepat itu. Wa itu butuh waktu. Fa dalam Al-Quran, kalau ada satu peristiwa disambung dengan fa, maka peristiwa yang berikutnya cepat. Asal yang ini udah beres. Dahsyat Al-Quran. Fa'aghna. Nanti kami akan segera mampukan. Banyak orang yang nggak jadi nikah, itu takut, ini ketakutan. Oh, nanti apalagi lihat calon istrinya, rumahnya itu kan bapaknya, waduh, bapaknya ini banyak, bingung, pusing dia nanti kalau anaknya lapar gimana ini, jadi masalah nih gitu kan, karena kelihatannya anaknya nggak pernah lapar, contoh. Jadi jangan lupa nanti kalau lagi ta'aruf pada orang tua, atau bukan ta'aruf ke orang tua, itu apa namanya, khitbah. Ada pekerjaan, ada. Berapa penghasilannya? Sekian. Anak saya ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Rumusnya. Kata bapaknya itu ayat berapa? Tahunya bapaknya ahli tafsir. Kau baca buku apa? Kalau tidak salah, Amwalun Nabi Kasaban wa Infaqan wa Taurithan, Dr. Abdul Fattah Samad. Selesai. Sekarang juga aja lah. Bagus ini bacaannya. Misalnya. Ya kita tidak tahu kan, bapaknya ahli tafsir kan? Turunin tafsir yang lain, gitu, betul akhirnya. Boro-boro ngomong begitu, boro-boro ngomong dalil ya, berhadapan dengan calon mertuanya udah gemeteran ya saya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nah, masuk lagi. Terkait tadi, saya mau katakan tadi, saya akhirkan di sini. Terkait dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada anak-anak yatim, diambil dari surah An-Nisa.
ayat ke-6. Ya. Wabtalul a'udzubillahi minasyaitonir wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Shadaqallah. Ya. Secara harafiah, ya. Ujilah wabtalu, berilah cobaan, aslinya bala. Wala nabluwannakum bisyai', sama. Wabtalu, maka ujilah siapa anak-anak yatim itu, al-yatama, hatta sampai mereka idza balagun nikah, kalau sampai mereka siap cukup umur untuk menikah. Ini anak yatim, bukan anak yang masih ada bapak ibunya. Anak yatim saja ketika dia mau masuk ke jenjang pernikahan harus diuji. Loh, diuji, ada ujiannya? Ada. Apa ujiannya? Fa in anastum minhum rusdan. Ya. Kalau mereka setelah diuji, ujiannya apa? Ujian mengelola harta ternyata. Jika menurut penilaianmu, ya, fa in anastum minhum, penilaian dari kalian bahwa mereka sudah rusdan, mampu mengelola keuangan atau harta, baru kau serahkan hartanya. Anak yatim itu punya harta, dikelola oleh Darul Yatama, dikelola. Jadi setiap anak itu harus nggak boleh itu masuk terlalu lama di kantong yang punya yayasan, langsung masuk di situ. Ini untuk siapa? Ini untuk bantu yayasan. Oke. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak yatim. Langsung didistribusikan. Nanti kalau dia sudah mau nikah atau usia mau dinikahi, dites dulu, dibikin acara atau dibikin kursus atau apa, ya mungkin di usia-usia tertentu dikursuskan. Dia punya skill, punya kemampuan mengelola harta. Anak itu nikah atau dinikahi, maka kasih tahu, ini dia nih, tabungan kamu selama di rumah yatim ini, sekian puluh juta, ini pegang. Itu banyak yang bisa kita bahas dari ayat ini. Tapi satu hal, anak yatim saja ketika mau nikah kan berarti independen kan, tidak boleh dia sudah nikah masih di Darul Yatama, maka dinikahkan dengan yang mampu untuk mengeluarkan dia dari kemiskinan, ketergantungan hidup. Nah, ketika dia sudah menikah, dipersiapkan. Sekarang saya tanya, kalau anak yatim saja harus begitu, gimana anak nggak yatim? Anak sendiri. Ya kan berarti lebih pantas lagi anak itu untuk bisa mengelola hartanya. Orang dia punya ayah ibunya insya Allah bekerja, ya kan, punya. Tapi satu yang kita lupa, mendidiknya. Dikuliti sama beliau di buku ini, walaupun waktunya nggak cukup untuk detail-detailan. Ya, kalau mau detail-detail baca sendiri, nikmat bacanya. Itu digambarkan oleh beliau. Rasulullah sendiri yatim, waktu lahir, ada bapaknya. Jadi Rasul tahu persis, sehingga kita bisa memaknai ketika Nabi mengatakan, saya ya akan berada di surga nanti itu kalau engkau akan berdekatan dengan orang-orang yang sayang kepada anak yatim. Itu bukan sekadar yang datang ngelus-ngelus kepalanya, itu bukan itu saja, itu contoh saja. Tapi yang menafkahi, memberikan kemampuan, tapi pilih Darul Yatama yang profesional, yang amanah. Jangan sampai itu anak-anak, ada tabungannya nggak setiap anak-anak? Nggak ada tabungannya. Tapi rekening yayasan gendut. Hati-hati. Hati-hati. Nanti hisapnya berat itu, yang ngurusin anak yatim. Baik dia kerabat sendiri, apalagi orang lain. Jadi target Darul Yatama itu adalah ketika anak ini menjelang nikah, itu sudah punya financial yang kuat. Kalau dia laki-laki, bisa jadi modal dia untuk nafkah. Kalau dia perempuan, halal dalam Islam, perempuan punya harta. Tidak boleh itu diserobot suaminya, tidak boleh, haram. Kecuali istrinya ridho ngasihnya. Ini bang, kayaknya bisnis lagi goyang, bantu. Kalau perlu dicatat, bang, kemarin waktu kita lagi goyang, ini Umi keluar 15 juta. Kecil lah. Lu beneran. Oh, suami nyicil sama istrinya. Oh iya, karena harta istri. Kecuali ridho, udah bang, gak usah dihitung lagi. Umi sudah ridho, selesai. Tapi kalau nggak ridho, bayar. Berhutang. Nggak bisa nanti dimasukkan, nanti ntar aja lah, kalau dia meninggal kan bisa dihitung, ini nanti warisan. Nggak bisa begitu. Harus dikeluarkan dulu mana yang benar-benar atas nama istri. Beresin dulu. Nah ini nih yang dihitung warisnya. Bukan harta bersama, rumah yang belinya istri, mobil yang beli istri misalnya, begitu kan, harus jelas. Suaminya mau bantu,
bisa bantu, bagus. Ini istri saya ada di sini, anak ada di sini. Jadi kalau saya ngaco-ngaco juga nih nanti langsung disidang nanti. Ada istri saya ada di sini, anak saya putri ada di sini, anak putri saya ada di sini. Jadi semacam barometer ya, supaya abinya ngomong, jangan asal ngomong, laksanakan. Kayak dihisap dikit lah di depan, kayak dihisap. Enak kan kalau ngomong, istri ndak ada, anak ndak ada, ngomong aja. Enak, nggak ada rem. Apa benar di rumah begitu? Kontrol ada. Tarik napas dulu jadi, mikir lagi mana tadi benar. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau untuk urusan anak yatim saja sedetil itu, maka Al-Quran itu benar-benar kebenaran. Jangan ragu-ragu dengan Al-Quran itu. Tinggal kita cari guru yang memang bisa ngajarin aja, yang benar. Islam itu sudah komplit. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Catatannya cuma satu, kalau mau benar dalam Islam itu masuklah dengan seutuh-utuhnya. Jangan kaki kanan di dalam, kaki kiri masih di luar. Ketika ada enak-enak ikut, ketika jadi berat keluar. Ketika lagi enak jadi muslim, kafah pula, hijrah pula. Ketika lagi gak enak, munafik dia keluar. Nauzubillah. Hati-hati, masih banyak yang begitu tuh. Ketika lagi bagus, Anda muslim. Ketika lagi, wah ini berat nih, anak baru hijrah, belum ngerti itu. Hati-hati itu, hati-hati. Tidak ada tuh yang begitu nanti. Tapi rewardnya bagi yang sudah udkhul fisilmi kafah, yang kafah maksudnya rewardnya surga, dicicipkan Allah surga di dunia, dapat yang lebih dahsyat lagi di akhirat. Tapi kalau yang di tengah-tengah ini Pak, panas daerahnya. Di dunia panas, di akhirat nanti belum tentu dapat akhirat. Apalagi masih di sini. Ya, jangan di tengah-tengah kita nih, jangan di tengah-tengah. Bahwa kita awam, belum ngerti, oke, tapi tidak boleh awam terus. Tidak boleh. Tahun ini awam, tahun depan awam. Ya, hati-hati. Penutup, bukan slide terakhir, ini slide 49, saya ambil di tengah, total slide 63. Jadi saya ambil cuplikannya aja yang kira-kira cukup, tidak cukup, dah habis itu waktunya. Hadis Nabi saja boleh dibacakan. Innaka an tada'a warathataka aghniya'a khairun min an tada'ahum apa ini? Aliyatan yatakaffafun nas. Engkau, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau membesarkan atau meninggalkan anak keturunan dengan apa, atau pewarismu ya, anak itu dari warasatan, itu engkau meninggalkan ahli warismu dengan kecukupan, agnia ya. Ini bukan agtina, agnita, bukan agnia, makanya saya bingung baca, salah ketik itu, agnia. Selama ini disembunyikan. Makanya nanti hati-hati banget dengan hutang itu, pastikan terlunasi sebelum meninggal. Jadi kalau dikasih waktu 1 tahun misalnya, kalau bisa 2 bulan, kalau bisa, atau kalau bisa langsung lunas. Sangat ngeri kita meninggalkannya. Bahkan Rasulullah pernah menyolatkan jenazah orang yang masih banyak tanggungannya, belum lulus, belum lunas gitu. Ditahan sama Nabi. Terus ada sahabat datang, Rasulullah saya yang nanggung hutang, baru Rasulullah sholat. Kalau kita tidak pantas kan jenazah nih, sudah lulus utangnya belum, keluarganya langsung sedih gitu kan. Padahal itu salah satu saya. Sebelum digotong ke masjid, kalau di masjid siapa yang masih punya hutang piutang? Tidak ada lah orang ngomong dia masih punya hutang. Nanyanya itu di rumah. Kalau sudah di masjid itu udah beres itu, beresin di rumah. Tanya tetangga, dan jangan secara umum. Kalau kita kan mengenak aja, orang siapa yang punya hutang piutang dengan bapak datang kepada kami, datangin satu-satu kalau perlu, terutama yang dekat-dekat. Karena orang kalau di depan umum Pak tidak enak nanya, iya dia punya hutang, enak gitu.
Orang baru jujur kalau sudah one on one kan, ya sih kemarin dia minjem segini, tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Karena babemu memang begini, dia juga sering bantu saya. Udahlah, itu enak tuh. Ada, tapi udah dimaafin. Gimana dimaafin ya? Ya masa ada yang di dalam masjid kemudian tiba-tiba ini nggak mungkin. Nah itu jangan ngejebak orang juga, jangan memposisikan orang sehingga dia takut untuk nagihnya. Wih, banyak sekali yang kita langgar sebenarnya. Kalau mau benar-benar mengikuti ya satu persatu. Kata Nabi SAW, engkau itu lebih baik yang tadi, engkau meninggalkan ahli warismu banyak tanggungan sehingga yatakaffafuna, minta dipenuhi, yatakaffafun nasa, minta dipenuhi oleh nasu, manusia. Orang tuanya mati, anaknya jadi miskin. Saking miskinnya untuk menghidupi diri sendiri sampai minta-minta. Itulah kenapa anak itu dikasih pengertian bahwa dia harus mandiri. Apa yang laki-laki harus mandiri, harus mandiri. Kok susah banget sih teman-teman lain dapat begini-begini? Ini untuk melatih kamu supaya mandiri. Kok yang lain tidak dapat, saya enggak. Ini untuk mandiri. Karena nanti akan lebih baik berlatih lebih awal, lebih dini daripada nanti sudah telat. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hanya 10 menit saja karena saya mohon izin sama keluarga, jam 6.30 harus bergerak ke tempat lain. Afwan jidan. 10 menit. 1 soal, 2 soal, 3. Jangan panjang-panjang soalnya, dan jangan beranak soalnya. 1 Ustaz, 2 ada. Ya ada 3 ya, ada 3. Kalaupun nggak kena semua nanti bisa besok. Apa maksudnya? Pertemuan berikutnya. So, tafadhol, singkat jelas. Ada ininya nggak? Udah 3 Pak. Udah 3 kalau cepat. Ada ini nggak? Ada mic nggak? Nggak ada. Ya udah langsung aja. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, betul. Ya. 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 Kedua adalah tadi tertarik dari Ustaz bagaimana Rasul mengikat batu itu dan bagaimana solusi dari itu. Saya yang nyuruh soal, saya yang kebingungan sekarang jawab. Jawab singkat saja ya, biar nanti bisa ngukur waktu. Yang pertama, ini memang banyak penyusupan dalam kurikulum pendidikan. Karena kurikulum pendidikan kita ini sebenarnya juga kan bongkar pasang. Banyak yang kita ambil dari zaman sebelum merdeka bahkan. Konsep dasar misalnya seperti Indonesia, dai yang pertama kali datang dari India dan sebagainya lah, macam-macam banyak. Itu yang kemudian memang pernah saya luruskan juga tapi belum cukup. Bisa jadi itu peninggalan Belanda. Karena Belanda punya misi tentu saja agar bangsa ini terus mau tunduk. Yang paling gampang adalah mensifatkan nabinya, karena sebagian besar muslim kan Indonesia. Mensifatkan nabinya miskin supaya mereka tenang dalam kemiskinan. Kalau saya sebagai penguasa, saya tidak bisa membuat kaya masyarakat, ya udah dibobokkan saja dengan miskin itu bagus, miskin itu terpuji loh, ya kan? Jadi gampang orang akhirnya, oh ya nggak apa-apa lah miskin aja, nggak kritis kan akhirnya kan? Itu yang diinginkan oleh Belanda. Saya tidak tahu sekarang kenapa diteruskan, saya tidak tahu, jujur saya nggak tahu kenapa seperti itu. Alhamdulillah kalau misalnya di pas kuliah sudah dapat, sekarang lebih ada penekanan, ada bukunya pula, riset mendalam, jadi insya Allah clear. Nah, pertanyaan nomor 2 tadi. Oh ya, batu. Jadi Rasulullah singkatnya, hadisnya panjang dan diperatali sama beliau. Hadis 3 itu, Umar bin Khattab datang suatu hari kelaparan. Mendatangi Abu Bakar. Kata Umar, saya sudah saking lamanya lapar 1 batu. Kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar, saya 2. Mari kita temui Nabi. Mungkin Rasulullah punya makan untuk berbagi. Datang ke sana kata Nabi, saya juga sudah habis makanan, maka batunya 3. Tapi kesimpulannya Rasulullah miskin. Enggak. Rasulullah sebelum bertemu dengan 2 orang ini, bertemu pula dengan Utsman bin Affan, membicarakan hal yang sama. Banyak orang kelaparan sudah agak lama. Kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah kita beli saja, walaupun waktu itu terpaksa beli kepada sumber-sumber di luar Madinah, karena Rasulullah maunya berdikari tadi dalam sendiri, tapi udah nggak cukup, gagal panen dan kemudian akhirnya banyak yang kelaparan. Kata Nabi, ini kita beli makanan dari luar, dari Nakhlah, beli makanan dari luar. Kata Utsman bin Affan, butuh 1 pekan ya Rasulullah,
lebih mungkin. Ya sudah, beli di sana. Ketika itu sudah dibeli, di closing, barang udah mulai bergerak, kan nggak langsung sampai ke sini. Nggak kayak sekarang bisa naik pesawat dan sebagainya. Nah, selama nunggu itu, orang kan masih kelaparan. Rasulullah memerintahkan agar banyak-banyak bersolawat dan banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah juga lapar, Rasulullah juga berempati untuk tidak ikut makan. Gitu. Jadi harus ada asbabul wurudnya, dan kemudian setelah orang nggak membahas setelah itu, hanya beberapa hari setelah mereka bertemu, hadisnya itu bergetar dinding rumah Nabi. Orang bingung, kaget. Bergetar seluruh rumah di Madinah. Pas orang keluar, apa hadisnya? Ada 2000 unta sedang melintasi Madinah, berhenti di tengah-tengah Masjid Nabawi. Kata Nabi, unta siapa itu? Unta Utsman. Bawa apa? Bawa makanan. Untuk dijual, bukan untuk aku sedekahkan. Padahal di dalam situ ada saham Nabi. Ngerti nggak sekarang? Ngerti? Bahwa itu empati. Seorang pemimpin, kalau rakyatnya lapar, dia harus tampil lapar. Walaupun mungkin dia enggak. Harus tampil lapar dia. Dalam proses memberikan kesejahteraan. Nanti kalau sudah sejahtera, makanan sudah tersedia lagi, orang mulai makan lagi, batu mulai dilepaskan lagi, dia jangan lepaskan duluan, terakhir juga. Jadi kalau kenikmatan dia di belakang, kalau kesulitan harus ada di depan bersama-sama umat. Prinsipnya dasarnya dalam. Jadi hadis itu tidak bisa dilihat, dipotong, tak, harus dilihat sebelumnya dan sesudahnya. Kenapa orang mutus hadis yang bergetar dinding sebagian besar rumah orang? Sampai keluar kata Nabi, ada apa? Ada unta-untanya Utsman, ya Nabi. Bawa apa? Bawa makanan. Dalam hati Nabi, alhamdulillah. Ini yang sudah dipesan bersama datang. Paham sekarang konteksnya? Oke. Jadi jangan ceritain, jangan putus ya. Jangan diputus. Tuh kan Nabi aja sampai 3 batu. Kamu belum miskin lah. Udah ada batu belum? Cek. Belum kan? Oh, belum semiskin Nabi. Hati-hati tuh kalau kesimpulannya itu. Itu bukan sehari-hari, bukan dari awal sampai meninggal Rasulullah ada batu terus. Enggak. Tapi kalau dibuka pakaian Nabi, di dalam Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, badan Nabi itu 6 pack. 6 pack, bukan 1 pack. 1 pack meleduk gitu kan. Nah, itu gak usah pakai batu Pak, itu lemaknya aja cukup. Iya, enggak perlu, kalau lapar, badannya gemuk, udah lari aja situ kan. Anu semua itu, kalori semua. Nanti dibakar. Jadi nggak perlu kalau kita nggak perlu nyelipin batu. Oke, soal kedua. Jadi penanya kedua. Ya. Ya. Atau kita selain kita juga Ya. 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 Baik. Baik. Kira-kira abdolnya itu yang mana? Jadi kita meninggalkan kehidupan dunia semua yang kita serahkan, kita Allah pikir ibadah saja, tinggalkan semuanya, atau kita tetap berjuang gitu sampai usia Ya. Ini kita harus pisahkan antara kita bekerja secara fisik, secara langsung, atau modal kita yang bekerja. Dia harus pisahkan dulu. Banyak orang di usia tua tidak kelihatan bekerja, tapi penghasilannya jalan terus. Berarti investasinya jalan, bagus. Karena kalau udah tua masih juga keplak-keplok, mungkin akan membuat sakit dan sebagainya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Ada yang terpaksa kerja secara fisik, kerja terus sampai usia tua. Banyak kan? Banyak di luar itu. Nah, jadi ini kita pisahkan antara realita. Realita ada yang Allah kasih uji. Ini kita belum bicara tentang ujian harta. Bahwa ada orang yang hartanya diambil sama Allah untuk menguji dia. Itu di luar faktor utama. Faktor utama Allah kasih kita rezeki sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi kalau Allah sayang, kadang-kadang Allah uji. Itu di luar itu pembicaraan. Ya. Bagaimana yang bagus? Ada sebenarnya 3 slide setelah itu. Tapi saya cut karena di situ. Karena Nabi SAW yatakassaba ma'a syughli syaghili bi syu'uni dakwah. Bahwa Nabi SAW tetap bekerja, tetap berbisnis, sekalipun dia sudah sangat sibuk dengan urusan dakwah. Luar biasa. Jadi kalau pilihannya tuh mana? Pertanyaannya dasarnya. Mana? Di usia tua, pokoknya sudahlah kita ibadah saja, atau masih terus bekerja untuk umat,
menambah harta, kerjakan dua-duanya, Pak. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Walaupun kita menyesal dulu, saya masih muda, kurang ini, saya mau kepengen belajar aja. Jangan. Kecuali tadi, kecuali dia di rumah saja, diam-diam saja, rekening isi. Ada bisnis, ada investasi, unit investasi di mana? Masuk, boleh, agak sedikit kendor. Kalau sudah seperti itu. Tapi kalau masih harus kerja, kerjalah. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan perniagaannya sekalipun sudah menjadi nabi. Dan tidak ada juga cerita nabi berhenti bekerja. Nabi-nabi itu ajal mendekati ajalnya, semua sedang bekerja. Baik itu dakwah maupun ma'isyah. Jadi tidak usah, tidak ada dalil untuk meninggalkan dunia. Kecuali tadi, sudah jalan. Ibaratnya kalau sekarang itu sudah pasif, income-nya datang terus. Silakan, kalau sudah. Tapi kalau belum, apalagi anak-anak masih kecil, semangat bekerja, Pak. Insya Allah semua harta yang kita cari dengan halal untuk menafkahi anak dan istri, semuanya sedekah, Pak. Itu jihad fisabilillah. Bahkan yang meninggal dunia di jalan sedang nyari nafkah, matinya seperti orangnya syahid. Jelas itu hadis-hadis itu kalau dikumpulkan bahwa tidak ada demotivasi, tidak boleh. Nanti kamu kalau sudah tua, udahlah, tidak usah ngurusin dunia. Tidak ada itu. Seimbang. Kecuali sakit. Kalau sudah sakit lain lagi cerita. Ya, pengecualiannya banyak. Mudah-mudahan clear. Salah. Baik di Mekah maupun Madinah, ya. Baik di Mekah maupun Madinah. Kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah ada satu makanan yang lebih lezat untuk dimakan seseorang kecuali dari apa yang diusahakan dengan tangan. Bayangin. Nggak ada itu syarat kecuali sudah tua, nggak ada. Tidaklah seseorang menikmati makanan atau rezeki dari Allah yang paling utama adalah yang dia kerjakan sendiri. Jelas itu perintahnya, tidak ada rekomendasi Nabi, tidak ada pos, tidak ada istirahat di. Jadi mohon maaf ini nggak sampai ke soal nomor 3 ya. Saya sarankan, tapi mungkin juga bisa dipertimbangkan nanti oleh mungkin kita bikin sesi kedua ini untuk tuntas versi sederhananya. Jadi yang bertanya lega, banyak yang ditanyakan, atau boleh dititipkan soalnya kepada panitia, nanti kirim ke WA saya, bisa saya bahas kalau perlu segera, atau nanti kita bahas bulan depan insya Allah, atau kalau ada jam lain yang sekiranya kosong. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak bisa saya jawab pertanyaannya sekarang. Mudah-mudahan tetap dicatat dan nanti saya akan coba jawab di dalam kesempatan lain. Kembali saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.